Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, salah satu pergumulan terdalam manusia adalah keinginan untuk tetap menjadi pusat hidupnya sendiri. Bahkan setelah mengenal Tuhan, kecenderungan ini tidak langsung hilang. Kita bisa berdoa, melayani di gereja, dan beribadah. Namun tanpa sadar masih menempatkan diri, perasaan, dan kepentingan pribadi sebagai pusat keputusan dalam hidup ini. Inilah sebabnya Rasul Paulus berkata dengan tegas, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Galatia pasal 2 ayat 20. Pernyataan ini bukan cuma bahasa puitis, melainkan pengakuan tentang perubahan pusat hidup. Hidup yang berpusat pada diri sendiri selalu ditandai dengan pertanyaan, apa untungnya bagiku kalau kulakukan ini, itu, dan sebagainya? Atau bagaimana perasaanku menghadapi hal-hal ini gitu. Akibatnya relasi menjadi rapuh, pelayanan mudah melukai, dan iman mudah goyah. Ketika harapan seseorang tidak terpenuhi, hati cepat kecewa. Ketika merasa tidak dihargai, jiwanya merasa terluka. Ini semua terjadi karena pusat hidupnya masih berputar pada si akunya, egonya. Sebaliknya, hidup yang berpusat pada Kristus melahirkan perspektif yang berbeda. Paulus dapat berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya hidup tidak lagi diukur dari kenyamanan, keberhasilan pribadi, atau pengakuan manusia, melainkan dari apakah Kristus dimuliakan melalui hidupku ini. Itulah kemerdekaan yang sejati, bebas dari keharusan membela diri sendiri atau membuktikan diri sendiri. Yesus sendiri memberi teladan, saudara. Hidup yang tidak berpusat pada diri sendiri itu seperti apa? Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bahkan memberikan nyawanya untuk kita semua. Padahal ia memiliki segala hak ilahi, namun rela melepaskannya demi ketaatannya kepada Bapa, demi keselamatan jiwa kita semua. Ya, hidup yang tidak lagi berpusat pada diri sendiri, itu bukan berarti lalu kita kehilangan identitas, melainkan menemukan identitas sejati di dalam Tuhan Yesus. Kita tidak lagi hidup untuk membangun kerajaan sendiri, tetapi menjadi bagian dari kerajaan Allah. Dalam hidup yang seperti ini, pengorbanan tidak terasa sia-sia. Semuanya memiliki makna kekal. Selamat malam, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.